A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, yang lalu membahas tentang seandainya ada perselisihan antara suami istri. Cara menyelesaikannya adalah selesaikan dulu berdua. Kalau tidak dapat diselesaikan, maka ambil saksi dari pihak laki-laki, ambil pula saksi dari pihak perempuan untuk bicara bersama-sama menyelesaikan persoalan pasangan suami istri. Pada ayat ini bergeser tentang tugas kita dalam mengisi kehidupan. Ya'murullahu tabaraka wa ta'ala bi'ibadatihi. Allah Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk menyembah hanya kepada Allah wahdahu la syarikalah. Allah zat yang maha esa, Allah yang tidak memiliki sekutu baginya. Fa innahu huwal khaliqur razzaqu al-mun'imu al-munfadilu ala khalqihi fi jami'il anati wal halati. Karena Allah itu Al-Khaliq, zat yang maha menciptakan kita. Ar-Razzaq, Allah zat yang memberikan rezeki kepada kita. Al-Mun'im, Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Al-Munfadil ala khalqihi, yang memberikan karunia kepada makhluknya. Fi jami'il anati wal halati, pada seluruh kondisi dan keadaan atas makhluknya. Fahuwal mustahiqqu minhum ayyuwahhiduhu, maka ya Allah berhak memperoleh dari kita, yaitu kita ini mengesahkan Allah, wala tusyriku bihi syai'an min makhluqatihi, dan kita tidak boleh mempersekutukan Allah terhadap makhluk-makhluk yang lain. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini penggalan ayat yang pertama. Kita diperintahkan menyembah hanya kepada Allah dan tidak boleh mempersekutukan Allah. Apa makna mempersekutukan Allah? Yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Baik itu dari zatnya, baik itu dari sifatnya, maupun dari tugas-tugasnya, tidak ada yang bisa menyamai kekuasaannya, keluhuran dan ketinggiannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah berarti menuhankan kepada selain Allah. Pada agama-agama lain, misalnya agama Yahudi, pada zaman nabinya, yakni Nabi Allah Musa alaihi salam, bahwa agama Yahudi menyembah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Bahkan ajaran Nabi Allah Musa
dalam dua kalimat syahadatnya adalah la ilaha illallahu Musa kalimullah. La ilaha illallahu Musa kalimullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Musa adalah nabi yang bisa bertutur kata langsung dengan Allah. Kalau ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kalimat syahadatnya adalah la ilaha illallah Ibrahimu khalilullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Ajaran Nabi Allah Isa alaihissalam, kalimatnya adalah la ilaha illallah Isa ruhun minallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Isa adalah ruh yang didatangkan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaran Islam, kalimat syahadatnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka agama-agama yang diturunkan oleh Allah sepanjang zaman sebagai tuntunan hidup umat manusia, seluruhnya adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yahudi Nabi Allah Musa. Yahudi anak keturunan dari Nabi Ibrahim, karena Yahudi itu dari Yahuda, salah satu dari anak Nabi Allah Yakub. Nabi Yakub salah satu dari anak Nabi Allah Yakub, betul. Nabi Yakub putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Berarti pongkolnya awalnya dari Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Isa masih deretan rasul-rasul kepada kaum Bani Israel. Bahkan Nabi Isa adalah rasul terakhir untuk kaum Bani Israel. Kepada siapa Nabi Isa? Sentralnya, pusatnya juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rentetan ke atasnya sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka wajar kalau Nabi Allah Ibrahim disebutnya Abul Anbiya atau Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan para rasul. Tetapi pada perjalanan berikutnya, agama-agama ini oleh rahib-rahibnya, oleh pendeta-pendetanya menyelingkuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Di bahasa saya ini ya, berselingkuh. Bahwa awalnya perintah menyembah hanya kepada Allah, tapi dalam perjalanannya bergeser dari menyembah kepada Allah, menyembah pula kepada selain Allah. Agama Yahudi menempatkan Nabi Uzair sebagai anak Allah. Agama Kristen menempatkan Nabi Isa sebagai anak Allah. Berarti telah melakukan perbuatan musyrik. Termasuk yang sampai ke negeri India. Negeri India ya, mayoritas agamanya adalah Hindu. Siapa tokoh Hindu yang tertinggi? Yaitu Brahmana. Brahmana istrinya siapa? Dewi Saraswati. Brahmana adalah Ibrahim. Dewi Saraswati adalah Siti Sarah. Yahudi Abraham sama Sarah. Kristen Abraham sama Sarah. Islam Ibrahim, Sarah dan Hajar. Dari rentetan agama ini
yang masih murni mentauhidkan Allah ila yaumil qiyamah, yang menyembah hanya kepada Allah sampai hari kiamat, adalah ajaran agama Islam. Wala tusyriku bihi syai'an, maka jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah begini, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'adz bin Jabal, tahukah kamu apa hak Allah terhadap hambanya? Qala, sahabat Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala, Rasulullah menyampaikan, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah dari hamba-hambanya adalah hendaknya mereka hanya menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Summa atadri ma haqqul ibad 'ala Allah idza fa'alu dzalika. Kemudian, tahukah kalian apakah hak hamba apabila hamba telah melakukan hal yang demikian? Kalau hamba sudah menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah, hak apa yang diperoleh oleh hamba? Maka kemudian dijawab sendiri oleh Rasulullah, alla yu'adzibahum, bahwasanya Allah tidak akan menyiksa terhadap hamba-hambanya yang sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika orang mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, mereka tidak akan mendapatkan siksaan Allah, artinya akan sampai ke dalam surga. Adapun mampir dulu ke neraka bukan siksaan Allah, tapi sebab kelakuan dia sendiri. Karena kelakuannya berbuat maksiat dan dosa, oleh sebab itu kemudian mampir dulu ke neraka, dicuci dulu dosanya. Kayak kita pakai baju. Kalau kita pakai baju, ya sehari sudah kita pakai, apalagi buat buat panitia korban, cipratan darah, ya, kotoran binatang, itu baju, ya, sesudah dicopot langsung disetrika, dipakai lagi apa dicuci? Cuci dulu, cuci, bersihin, kayak sabun, kayak rinso, nggak hilang noda darahnya, kucek lagi, tambahin lagi rinso. Sesudah itu dijemur, ya, dipenteng di tempat yang panas. Sesudah kering, biar nggak lecek, digosok dulu. Lah ini neraka ini, dicuci, dijemur, digosok, itu neraka. Nerakanya orang mukmin, nerakanya orang Islam adalah, ya, ibarat baju sudah kotor dipakai, dicuci, dijemur, digosok, baru bisa dipakai lagi. Kenapa demikian? Karena tidak sempat bertaubat kepada Allah pada saat masih dalam kondisi hidup. Tapi kalau kita sudah menghambakan diri kepada Allah, sholat 5 waktu kita tidak tinggalkan, lalu kemudian kita selalu bertaubat kepada Allah, kapan saja kita mati, kata Allah, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, digambarkan seperti pohon yang rindang, yang buahnya banyak, yang orang itu bisa metik buahnya kapan saja, tidak pernah kenal musim. Ada pohon yang tidak pernah kenal musim, kelapa, ya, pisang, apalagi ada cowok, ya, bambu. Buahnya emang keluar buah itu bambu. Korma, ya. Jadi kapan saja orang bisa memetik buahnya. Artinya gambaran
Orang kalau sudah ibadahnya bagus, sudah selalu bertaubat mohon ampun kepada Allah, kapan saja dia mati, dia bisa memetik samaratul iman, buah keimanan, sebab dia ya, sudah bersih dari dosa, maka nanti tidak akan dicuci dulu, nggak akan dikucak-kucak dulu, nggak akan dipanaskan, ya, pakai dicepit, pakai apa cepitan jemuran, ya, nggak digosok-gosok dulu. Kenapa? Karena sudah dalam keadaan bersih. Gambarannya seperti itu. Nah, ini poin pertama pada ayat ini. Kita diperintahkan menyembah kepada Allah dan jangan pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat itu. Jangan pernah berbuat musyrik. Kenapa? Sebab inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan musyrik itu adalah perbuatan dolim yang besar, ya. Karena itu Allah mengancam, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik, dan Allah siap mengampuni dosa selain dosa musyrik. Jadi kalau dosa kita, ya, ada cewek cakep lewat, terus mata kita gatel, ya, liatin, kucek-kucek lagi, liatin lagi, itu dosa, tapi dosa yang masih akan mendapatkan ampunan. Ya. Pada begitu nggak kira-kira? Ya, orang perempuan masa lihat perempuan begitu, emang jeruk makan jeruk, ya, yang diajak ngomong orang laki. Orang itu alim-alim, ya. Alim bahasa Indonesia apa bahasa Sunda? Ya. Ya. Masya Allah. Ya, kalau yang udah pada ngaji mah, ya, udah bisa menahan pandangan matanya, ya. Ini poin pertama dari ayat ini. Poin yang kedua, ternyata menyembah kepada Allah saja nggak cukup. Ini adalah perbuatan baik hanya kepada Allah. Berbuat baik hanya kepada Allah. Namanya menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Tapi ternyata itu tidak cukup, maka kita kudu berbuat baik pula kepada sesama makhluk. Berarti hidup dalam beragama itu dua hubungan ini harus baik. Vertikalnya dengan Allah baik, ya. Horizontalnya dengan sesama kita juga harus baik. Kalau kita hidup baik tok kepada Allah tapi nggak baik kepada sesama manusia, jangan berharap mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Ada seorang perempuan nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya tetangga itu baik, ahli ibadah, ya. Ibadahnya rajin, tapi judes mulu sama tetangganya, ya. Mulutnya nggak bisa ngerem kalau ngomong sama tetangganya, ya. Terus kelakuannya nyakitin mulu sama tetangga. Bagaimana kira-kira perempuan itu ya Rasulullah? Dakhalatin nar, kata Rasulullah, dia pasti bakal masuk neraka. Sebelum tetangga yang disakiti memaafkan kepada dirinya. Lalu siapa yang harus kita baiki, ya? Siapa yang harus kita berbuat baik sesudah kita menyembah kepada Allah? Sesudah baik kepada Allah, kita kudu baik kepada siapa? Wabil walidaini ihsana. Yang kedua adalah, pertama, berbuat baik kepada kedua orang tua. Summa awsa bil ihsan ilal walidain fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahuma sababan li khurujika minal adam ilal wujud wa katsiran ma yuqarrina Allah subhanahu wa ta'ala baina ibadatihi wal ihsan ilal walidain.
Kemudian Allah berwasiat kepada kita agar kita berbuat baik kepada ibu bapak kita, karena ibu bapak kita itu yang menjadikan sebab keluarnya kita dari ketiadaan menjadi ada, yang menjadikan sebab adanya kita, wujud kita seperti ini adalah sebab lewat kedua orang tua. Utamanya adalah bapak apa ibu? Ibu. Kalau ibunya nggak ngeden, bayi nggak keluar, mati nggak kira-kira di dalam perut? Mati. Itu ngedennya ibu sampai kita keluar itu nggak bisa dibayar, nggak bisa dibayar dengan materi. Ya. Karena itu ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang patut saya berikan penghormatan dalam hidup? Kata Rasulullah, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Bapakmu. Ya. Ibumu, 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 baru bapakmu. Ibunya disebut 3 kali, bapaknya disebut 1 kali. Ibunya 3, bapaknya 1. Sebutannya udah pada seneng aja. Karena logikanya bayi hidup itu sebab kelembutan tangan ibunya. Kalau ibunya kesel nih, anak nih gara-gara anak ini, ya, jadi saya ya hidupnya jadi susah. Ya. Udah ngedennya susah, sampai jalanannya robek, ya. Bukan dijahit lagi, diobras. Ya. Ya, udah begitu, ya. Ngerengek mulu, minta nyusu, nangis mulu, mana bisanya nangis doang, ya. Dengan gua dudukin aja dah, ya. Mati kita. Ya. Kalau emak kita nggak sabar, kita mati. Maka wajar kalau kita diperintahkan untuk memberikan penghormatan utamanya kepada ibu, baru kepada bapak. Dan perintah atau ayat-ayat Al-Quran yang menggandengkan antara Allah dengan orang tua itu banyak. Ya. Ya. Di antaranya adalah anishkurli waliwalidayka. Ya. Di dalam surat Luqman ayat 14, hendaknya kamu bersyukur kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Jadi ada beberapa ayat yang selalu bergandengan. Misalnya pertama, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taati Allah, taati Rasul. Itu gandengan itu. Lalu kemudian aqimus salata wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Nih, orang yang sudah salat pasti dia keluarkan zakat. Ya. Kalau udah salat nggak keluarkan zakat, trouble, ada masalah. Ya. Cinta kepada harta. Orang taat kepada Allah nggak taat kepada Rasulullah, trouble dia, ada masalah itu. Ya, ada masalah. Kayak speaker itu benging melulu atau bunyi melulu, krepak, trouble itu. Begitu pula ya, orang bersyukur kepada Allah lewat ibadah tapi tidak bisa berterima kasih kepada kedua orang tua, trouble, ada masalah. Konslet. Kalau kita bersyukur kepada Allah lewat sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam, maka berarti kita berterima kasih kepada ibu bapak kita tidak boleh kurang dari 5 kali dalam sehari semalam. Apa bentuk terima kasihnya? Mendoakan kepada kedua orang tua. Jadi tiap sholat itu baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Jadi itu sebagai bukti betapa mulianya ibu bapak, sehingga ayatnya bergandeng dengan berterima kasih kepada Allah. Anishkurli wali walidaik. Di ayat lain Allah pula menyebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu di dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah telah memerintahkan kepadamu
untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, ai ahsin li walidaika, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua, sampai kata Allah begini, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Seandainya kedua orang tuamu sudah tua atau tinggal satu, yang satunya sudah meninggal dunia, lalu sudah tidak ada kemampuan dalam memberikan nafkah, sekalipun demikian kondisinya, kata Allah, la taqul lahumā uffin, jangan kamu mengucapkan hus, kepada kedua orang tua. Mama nih, bapak nih, nggak boleh. Anak-anak zaman dulu nggak ada yang berani ngomong begitu dengan orang tua. Tidak ada lain, kalau orang tua ngomong ya jawabnya nggih pak, nggih mak gitu. Coba anak-anak sekarang, Neng, tolong dong beliin bumbu masak ke warung depan tuh. Mama lagi sibuk. Atau dia jawab, ya mak, tapi jawab doang, tapi nggak mendatangi. Jawab tapi nggak mendatangi. Panggil lagi sama mamanya, Neng, tolong buruan, nih masakannya udah ada di penggorengan. Iya mak, ntar dulu gitu. Udah 10 menit lagi panggil lagi, Neng buruan Neng, ini nggak bisa ditinggal masakan nih gitu. Iya mak, cerewet. Ini yang terjadi. Ini perubahan zaman, ya. Perubahan zaman. Nggak boleh, apalagi ngomong mamanya cerewet, ngomong aja nggak boleh. Neng sholat, ya gitu, kadang-kadang begitu tuh. Nah ini sudah menyalahi agama. Kalau anak sudah ngomong begitu, itu namanya sudah membangkang kepada kedua orang tua. Ya Allah, lah anak zaman sekarang rata-rata begini. Iya, bagaimana nih, salah pendidikan kali ya. Makanya saya sampaikan, dari kecil itu harus diarahkan. Anak kecil biasanya ngomong cuma satu kata, minum, makan, lapar gitu. Diemin aja, jangan dijawab. Iya. Kalau udah 3 kali 4 kali baru mamanya boleh ngomong. Nah, kamu ngomong sama siapa? Ngomong sama mama lah gitu. Kalau ngomong sama mama, ngomongnya yang jelas. Mama, dedek lapar, mau minta makan. Coba begitu, bisa nggak? Ini kita latih itu. Sudah, kalau sudah dilatih, kemudian mama, dede lapar mau makan, besok-besok tambahin kalimat tolong ya, mama tolong dede sudah lapar mau minta makan, bisa nggak? Nah terus begitu. Nah ketika sudah mulai dewasa, sampaikan lagi, nah apa yang anak bisa kerjakan sendiri, kerjakan sendiri, jangan selalu minta kepada orang tua, terus begitu. Kalau sudah begitu nanti dia mandiri. Nah persoalannya kadang-kadang orang tua terlalu sayang kepada anak ya. Dari TK, SD, sampai kelas 5 SD, sampai kelas 6 SD, pagi-pagi makan masih disuapin ya. SMP begitu juga, SMA begitu juga, sampai mahasiswa iya, mau berangkat kuliah, sarapan masih dibelikan sama emaknya, masih disuapin sama emaknya. Ini alamat kagak beres. Gak beres. Jadi sebab dimanjain yang berlebihan oleh orang tuanya, ujung-ujungnya adalah anak ini jadi apa namanya kalau bahasa orang kita, manja ya. Terlalu manja, akhirnya tidak lagi bisa diandalkan, tapi andalannya adalah nyuruh. Bahasa minta tolong saja nggak bisa, pasti bahasanya nyuruh. Nah ini saya lihat sendiri itu.
udah mahasiswa, udah mulai kerja, ya dia sudah gadis, sudah perawan, itu masih dibelikan sarapan oleh ibunya. Kapan dia mandiri? Nanti kalau dia berumah tangga, maka dia akan manja dengan siapa? Ya kalau suaminya bagus, punya pengertian. Kalau enggak, kaget nanti dia. Nah, maka harus dibimbing dari kecil terus gitu. Kemudian ajarkan, ya, memahami tentang bagaimana harus bisa hormat kepada kedua orang tua. Jadi Al-Quran menggandengkan, ya, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua. Bahkan dijelaskan dalam beberapa ayat, diantaranya anak kalau sudah mencapai umur 40 tahun, hatta idza balagha arba'ina sanatan, kalau sudah sampai usia 40 tahun, maka doanya harus komplit, harus menyeluruh. Apa kalimatnya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu ada di surat Al-Ankabut, ya. Kalau nggak salah ayat 15, ya. Rabbi auzi'ni, ya Allah, ya, karuniakan kepadaku an ashkura ni'mataka, agar aku menjadi orang yang mampu mensyukuri nikmatmu, wa ala walidayya, dan karuniakan kepadaku agar aku mampu berterima kasih kepada kedua orang tuaku, wa a'mala salihan tardahu, ya Allah, karuniakan kepadaku supaya aku mampu beramal soleh yang Engkau berikan ridho atas amal itu. Sampai di situ sambungannya, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, baguskan diriku, baguskan pula keluargaku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan aku berharap dijadikan golongan orang-orang yang hanya berserah diri kepadamu, ya Allah. Masya Allah. Ini Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kepada kita doa seperti itu. Kenapa kok batasannya umur 40? Karena biasanya orang itu mapan mandiri usia 40, dan di usia 40 dia sudah punya anak, minimal anaknya sudah SMP. Bahkan mungkin ada yang karena nikahnya agak muda, anaknya sudah mulai SMA, lagi bengal-bengalnya anaknya. Nah dia mulai sadar, oh pantas dulu orang tua galak sama saya, ya kenapa? Khawatir saya jadi orang nggak beres. Sekarang saya merasakan overprotect kepada anak supaya anak saya jadi orang baik, orang bagus. Akan seperti itu. Inilah kehidupan. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, tidak bisa kita selesaikan dalam satu ayat, ya, insya Allah nanti dilanjutkan pada pembahasan berikutnya. Baru sampai kepada wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.